Perkenalkan, nama saya Khairunas Ramadhani Wiasanto dari jurusan Elektronika dan Instrumentasi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil reflective assessment saya tentang aplikasi integral. Topik pembahasan kali ini yaitu topik aplikasi integral. Yang kita bahas salah satunya adalah luas bidang datar, kedua volume benda putar, dan yang ketiga adalah panjang busur. Untuk materi yang pertama adalah luas bidang datar. Luas bidang datar antara dua kurva adalah teknik untuk pengintegralan tentu yang dapat digunakan untuk menentukan luas daerah di bawah kurva atau di antara dua kurva. Fungsi dari luas bidang datar ini dimana kita bisa menghitung suatu objek yang pada bidang datar yang bentuknya tidak selalu segitiga, persegi, atau jajar genjang, tapi bentuk-bentuk yang kurang umum diketahui. Dan untuk rumusnya bisa menggunakan L sama dengan integral B A fx dx. L sama dengan, atau bisa menggunakan L sama dengan B A integral B A fx kurangi gx dx. Untuk materi yang kedua yaitu volume benda putar. Volume benda putar ini adalah perkembangan dari cara menghitung luas bidang datar, di mana volume benda putar diperoleh dari sebuah luasan yang diputar dengan poros tertentu. Kita bisa simpulkan seperti sebuah bola. Volume benda putar itu sebuah bola, di mana jika hanya dilihat dari datar setengahnya, maka akan berbentuk setengah lingkaran saja. Tapi jika dihitung menggunakan rumus ini, maka akan membentuk sebuah bola. Dan untuk rumusnya sendiri adalah V sama dengan Pi integral B A fx kuadrat dx. Untuk materi yang ketiga adalah panjang busur dalam koordinat kartesius. Apa itu panjang busur dalam koordinat kartesius? Adalah menghitung panjang suatu busur pada batas interval tertentu dari kurva yang tampak. Untuk rumusnya sendiri adalah panjang busur sama dengan integral B A akar 1 tambah dy per dx kuadrat dx. Kita bisa bayangkan seperti likuan panah pada gambar sebelah kanan itu. Kita akan ambil contoh untuk penghitungan aplikasi integral, salah satu dari materi yang telah saya sampaikan di atas. Yang kita gunakan adalah materi tentang volume benda putar. Di sini kita diminta untuk menentukan volume benda putar yang terjadi jika bidang datar dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, sumbu X, dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360. Maka kita dapat bentuk gambarnya seperti pada gambar bagian kiri, dan kita putar agar kurang lebih membentuk seperti bidang di bagian kanan, maka akan terbentuk sebuah kerucut. Untuk penghitungannya sendiri kita menggunakan V sama dengan B integral B A fx kuadrat dx. Untuk P dan A nya kita dapat dari titik potong dari persoalan tersebut, dan fx nya adalah x kuadrat dx, maka akan menghasilkan sama dengan Pi sepertiga x pangkat 3 0 sama dengan dapat dihasilkan Pi sepertiga kali 3 pangkat 3 kurung awal tutup dikurangi kurung awal buka sepertiga dikali 0 pangkat 3 kurung
kurung awal tutup. Kenapa? Dan dari sini kenapa kita menggunakan dua? Jadi ada karena B dan A-nya itu B-nya sama dengan 3 dan A-nya sama dengan 0. Maka jika kita sudah ketemu pada langkah ketiga, maka kita menghitungnya 2 kali dan dikurangkan. Maka dapat dihasilkan sama dengan B dalam kurung 9 dikurangi 0. Maka dapat hasil dari persamaan tersebut adalah 9pi satuan volume. Feeling. Dari reflective assessment ini yang saya rasakan, dari ketiga materi tersebut sangat bermanfaat dan saling melengkapi satu sama lain. Selain itu, ilmu ini bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk pembangunan sebuah bangunan agar bisa kokoh berdiri. Jadi, saya kurang lebih merasa senang dapat mempelajari materi ini karena saya bisa memahami bagaimana lingkungan sekitar dibentuk, seperti bangun-bangunan, kota-kotaan, dan lain-lain. Evaluasi. Selama saya setengah semester lebih ini saya kuliah, saya telah mendapatkan banyak hal dari kuliah kalkulus ini. Pada awal semester ini, kita diberikan materi tentang integral, dan setelah ujian tengah semester kita mendapatkan materi untuk mengaplikasikannya ke dalam persoalan yang dapat diterapkan di dalam kehidupan nyata. Dengan begitu saya semakin paham tentang materi mata kuliah kalkulus ini. Analisis, yaitu adalah aplikasi integral pada PID control yang termasuk salah satu bidang pada elektronika dan instrumentasi. Pengaplikasian integral pada PID control. PID control merupakan salah satu penerapan integral pada bidang elektronika, di mana PID merupakan controller mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah kontrol PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur. Controller mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol seperti posisi keran kontrol, damper, atau daya elemen pemanas ke nilai baru yang ditentukan oleh jumlahnya. Jadi skema kontrol PID dinamai dari 3 term pengendalian yang kemudian dijumlahkan menjadi variabel manipulasi term proporsional integral dan derivatif, dijumlahkan untuk menghitung keluaran controller PID dengan mendefinisi. Jadi skema kontrol PID dinamai dari ketiga term pengendalian yang kemudian dijumlahkan menjadi variabel manipulasi. Term proporsional integral dan derivatif dijumlahkan untuk menghitung keluaran controller PID dengan mendefinisikan UT sebagai keluaran controller. Bentuk akhir dari algoritma PID dapat kita pahami seperti rumus di bawah ini. Kesimpulan, dari materi yang telah dijelaskan bahwasannya materi di atas saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk memahami materi di akhir maka kita harus memahami dulu materi yang ada di awal. Selain itu, bentuk pengaplikasian integral juga banyak, salah satu contohnya pada bidang elektronika ada salah satunya adalah PID atau Proportional Integral Derivative Controller, yang mana menjadi sistem kontrol pada industri. Materi yang dijelaskan tadi juga dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari untuk menghitung luas dengan luas bidang datar, integral, atau volume suatu ruangan dengan volume benda besar. Action plan. Untuk action plan
yang akan saya jalankan setelah menerima materi kuliah kalkulus ini dan melakukan reflective assessment ini. Yang pertama adalah semakin memahami materi kalkulus yang telah disampaikan selama kuliah kalkulus ini. Karena dengan semakin kita memahami ini, kita dapat bisa menambah ilmu kita dan semakin ingat dan semakin paham, dan bisa bermanfaat juga bagi diri sendiri. Yang kedua adalah dapat mengaplikasikan materi yang disampaikan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini tidak hanya untuk permasalahan pada soal, namun bisa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti buah bangun datar yang bentuknya tidak selalu bundar, lingkaran, dan lainnya. Yang ketiga adalah semakin memahami materinya dan suatu saat jika kita memahami ilmu tersebut, kita bisa membantu orang lain yang membutuhkannya juga, sehingga kita bisa mengajari mereka tentang materi integral tersebut dan juga bisa bermanfaat bagi khalayak umum. Sekian dari saya, Khairunas Ramadhani Wasanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.